Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnani Nasution SPDGR. Saya dari SD Negeri Kampung Selamat sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan kegiatan wawancara kepada pimpinan pertama yaitu Bapak Muhammad SPD sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Kampung Selamat. Dan selanjutnya wawancara pimpinan kedua yaitu Bapak Umar SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sukamakmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Rusnani ingin bincang-bincang sedikit tentang Bapak. Sebelumnya Rusnani izin hari ini ingin mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di SD Negeri Kampung Selamat untuk memenuhi tugas Rusnani sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Mohon waktunya Pak. Boleh, silakan. Baik Pak, selama masa kepemimpinan Bapak di SD Negeri Kampung Selamat ini kan tentu kan Bapak menghadapi beberapa dilema etika gitu kan Pak. Boleh sharing sedikit Pak, misalnya ada seperti ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan gitu Pak di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu Pak, di mana benar, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Bapak. Berarti pertanyaannya benar sama-sama benar. Iya begitu Bapak. Berarti kalau mengambil satu keputusan di sini kena yang di sana, kalau diambil begini kena yang di sini. Iya betul Pak. Itulah kira-kira ya. Iya Pak. Kebiasaannya kita sebagai pimpinan di dalam mengambil satu keputusan itu yang pertama kita mengidentifikasi dulu masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, baru kita klarifikasi masalah itu. Setelah kita klarifikasi itu, baru kita ambil mana yang prioritas utama yang harus kita putuskan. Karena di situ juga banyak pertimbangan seperti kita melihat situasi, kemudian kita melihat waktu yang tepat. Setelah itu baru kita ngambil suatu keputusan dengan azas kedisiplinan seorang pimpinan di dalam mengambil keputusan itulah. Baru kita ngambil suatu keputusan. Berarti dia tidak serta-merta diselesaikan atau diambil pada saat itu juga gitu Pak. Dilihat dulu lah ya Pak ya. Iya, dilihat dulu dipelajari dulu tentang permasalahannya. Iya, baik. Kalau masalahnya yang memang bisa diambil suatu keputusan ya, terus masalahnya. Berarti dalam menanggapi masalah dilema etika itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau yang selama ini bila itu terjadi, ya langkah pertama ya kita berkoordinasi dengan penasihat yang termasuk di situ guru-guru semua. Nah, kemudian kalau perlu nanti kita juga berkoordinasi dengan wali murid, juga nanti kita berkoordinasi dengan komite sekolah. Itu tergantung dari dilema apa yang terjadi. Kalau mungkin itu berskalanya kecil ya mungkin cukup dengan guru-guru senior. Juga barangkali agak lebih lagi ya mungkin kita libatkan wali murid. Juga kalau memang skalanya besar ya kita libatkan komite ataupun pihak yang lain untuk bisa kita musyawarahkan. Setelah kita musyawarahkan itu kita ambillah suatu langkah-langkah atau faktor-faktor yang relevan dengan kasus tersebut, dan itulah menjadi pertimbangan bagi kita untuk memutuskan suatu permasalahan. Baik Bapak. Itulah kira-kira. Kemudian Pak, hal apa saja Pak ya selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang lebih efektifnya seperti apa? Yang lebih efektif ya langkah pertama musyawarah dan komunikasi. Setiap ada permasalahan kita duduk bareng bersama dengan teman sejawat itu tadi dan dengan orang-orang lain yang memang menganggap yang penting, itu yang lebih sangat efektif itu untuk menjalankan sesuatu atau memutuskan suatu permasalahan.
Di dalam musyawarah itulah kita berbincang, nanti ada ide-ide dari teman, ada juga dari orang-orang yang berkonten itu, nanti kita masukkan kepada kita. Jadi waktu membuat keputusan itu pertimbangan itulah yang kita ambil, sehingga walaupun mungkin tidaklah seadil-adil yang diharapkan sebagaimana amanah Allahnya, ya barangkali kita menjalankan semaksimal mungkin lah, seadil-adil mungkin. Karena dilema ini, bila kita ambil keputusan seperti ini, ya pasti ada satu pihak yang agak kurang terima, merasa kurang terima. Mengambil yang seperti ini ya pihak sana kurang menerima. Ini yang memang sering. Nanti kalau ibu jadi seorang pimpinan, itu dilema etika ini yang akan banyak akan ibu hadapi. Baik di dalam menjalankan keuangan di sekolah, menjalankan menghadapi tantangan dengan guru-guru, dengan siswa, itu akan banyak terjadi. Keputusan-keputusan seperti itu yang memang hampir bijaksana gitu ya. Itu istilah perlu kita sebagai pimpinan mengambil keputusan yang bijaksana di dalam mengambil, biar enggak ada yang pihak lain yang dirugikan. Kalau enggak dilema ini, kalau dilihat sedikit Satu sisi yang merasa tertolong ya, misalnya. karena kasus yang jawabannya Benar sama tidak ada benar. jawaban. Betul Pak, betul. Nah, karena jawabannya memang agak rumit ya. Benar. Itulah. Itu makanya dibilang dilema etika, dia sebab bersandingan benar dengan benar, beda dengan benar dengan salah gitu ya Pak. Karena ini benar kita ngambil, tapi satu sisi kurang benar. Tapi bagaimana caranya? Di sana harus juga terjadi yang tidak benar ini juga bisa dibuat benar lah begitu. Nggak perlu beri contoh kan? Ya, paham Pak. Maksudnya paham sekali. Jadi efektifnya suatu pengambilan keputusan tetap melalui jalur diskusi atau masyarakat tadi kan, atau koordinasi. Jadi hasilnya pun lebih efektif gitu Bapak, dapat dijalankan di dua belah pihak yang sama-sama merasa benar dan benar gitu Bapak. Baik Bapak. Kemudian kan Bapak dalam mengambil keputusan itu mungkin Bapak menghadapi hal-hal yang merupakan tantangan gitu Pak. Ada kan hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Mungkin tantangan gitu Pak. Tentu di dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah yang namanya ada masalah. Jadi masalahnya pun ada tantangan gitu. Betul Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ya pasti ada. Kadang-kadang di mana tantangannya itu waktu kita musyawarah dengan guru senior kita dari bernama sejawat kita, kadang-kadang kurang sepaham dengan apa yang kita sampaikan dan tujuan gimana cara kita menyelesaikan. Kadang-kadang kurang sepaham. Setelah kita menyampaikan itu, kadang-kadang ada juga terjadi adu argumentasi antara guru senior dengan kepala sekolah yang tidak menyampaikannya. Namun dalam argumentasi itu misalnya bukanlah argumentasi yang memang menjadi perdebatan, tapi argumentasi untuk muncul suatu keputusan. Diskusi tadi dengan teman sawah itu untuk memunculkan suatu keputusan, bukan argumentasi kalau memang Bapak nggak mendengar pendapat saya, mengambil Bapak tanya, bukan demikian. Tapi tetap ide-ide yang disampaikan oleh teman sejawat kita itu walaupun awalnya kurang sinkron, tapi nanti begitu akhirnya sinkron. Setelah itu nanti sinkron itu terjadi, disitulah bisa mengambil suatu keputusan. Itulah memang kendalanya seperti itulah kendalanya. Itu masuk satu kendala. Kemudian dalam kasus dilema ini, karena dilema itu dari merupakan kasus yang jawabannya tidak jelas, kedua-duanya juga agak susah mengidentifikasinya. Ini gimana tapi dengan ketekunan dengan musyawarah itu tadi, alhamdulillah menemukan solusi. Ibaratnya tidak ada kasus yang tidak terjadi atau tidak ada kasus. Iya. Ini kasus itu. Ya. Kemudian kan Bapak kira-kira apa saja yang memiliki sebuah dalam pelaksanaan dilema etika ini Bapak memiliki kata-kala atau jadwal tidak dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Ada jadwal khusus atau bagaimana kira-kira? Kalau saya khusus itu tidak ada terjadwal. Tidak ada terjadwal secara khusus. Nanti kita lihat secara kasusnya. Kalau kasusnya ini perlu kita koordinasi musyawarah, mungkin tidak bisa diputuskan saat itu.
perlu hasil dari musyawarah itu kan mungkin hari ini musyawarah mungkin besoknya baru bisa gitu. Dan tidak dua khusus misalnya tanggal kian harus ini enggak ada. Kemudian kasus ini. Tapi kalau kita lihat kasus ini setelah ini bisa kita putuskan, ya kita putuskan itu ada juga kasus yang tidak. Nah kasus terjadi di dalam sebagai kita pimpinan. Terjadi kasus yang begini harus dibuat ini suatu permintaan oleh teman-teman jenis Jawa. Yang satu lagi ini tantangan yang tidak boleh dibenarkan oleh dari undang-undangnya. Itu ada yang kadang-kadang dapat yang seperti itu. Itu bagaimana? Itu kadang-kadang tidak perlu dimusyawarahkan dengan guru-guru sejawat. Bisa diambil oleh keputusan oleh kita sebagai pimpinan. Setelah kita pimpinan itu, pimpinan tidak menyimpang dengan regulasi itu tadi, dengan teman sejawatnya pun tidak menjadi suatu permasalahan. Nah, ini sedang terjadi. Tapi nanti insya Allah ini akan jadi sebagai pimpinan kepala sekolah juga akan mendapatkan seperti itu. Ini jangan terkejut lagi. Tapi namun yang harus kita kaji, jangan dengan gara-gara misalnya kita lakukan suatu delik kita itu kepada pihak ini yang menyebabkan kita yang bisa menjadi permasalahan. Karena hal-hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Karena itu mungkin ya kasus-kasus yang kecil, kecil, kasus besar akan terjadi. Baik di sekolah kan ada juga terjadi seperti itu, tantangan misalnya anak harus dia mungkin tidak layak untuk naikkan kelas, tapi ada permintaan harus dinaikkan kelas dengan pertimbangan gimana di gurunya. Maka itu juga suatu masalah. Tapi alhamdulillah kan bisa juga diselesaikan berbagai macam metode. Yang penting tadi kuncinya musyawarah dan koordinasi itu betul. Ya kalau itulah kira-kira. Selama mengambil keputusan, adakah seseorang atau ada faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak kira-kira mengambil keputusan di lima etika ini? Ada. Kalau itu ya jelas ada. Yang pertama bisa dibantu oleh komisi jawab kita tadi dan guru senior. Juga kadang berkoordinasi dengan komite. Juga kadang permasalahannya lebih rumit berkoordinasi dengan bidang yang berkepentingan di dinas pendidikan. Jadi insya Allah ada. Yang penting kita sebagai pimpinan selalu berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait dengan pola nanti masalah ini. Kita koordinasi dengan orang kesehatan misalnya. Berarti disesuaikan dengan permasalahannya itu. Tapi saya yang bicara ini masalah kemana posnya ke sini ya, kita koordinasi. Kira-kira kita lakukan keputusan nanti tidak ada, koordinasi dulu. Dengan hasil koordinasi itu nanti hasil musyawarah itu tadi nanti kita ambil mana yang memang lebih bijak untuk memutuskan suatu masalah. Baik, sangat bermanfaat kali ngobrol-ngobrol singkat sama Bapak ya Pak ya. Kemudian kira-kira untuk pengalaman ke saya gitu, kira-kira dari hasil pembicaraan kita ada Pak kesimpulan yang bisa Pak simpulkan sedikit Pak untuk saya secara pribadi juga? Kalau dari hasil wawancara kita ini boleh diambil suatu kesimpulan yang mana di situ kebijaksanaan kita dalam memutuskan suatu kebijaksanaan itu perlu memang yang diikuti adalah dengan musyawarah koordinasi. Berarti etika musyawarah inilah yang perlu memang harus kita kemudian kalau kita sebagai pimpinan di sekolah ini, pertama musyawarah dengan teman-teman sejawat kita, dengan bawahan kita. Bagaimana itu biar terjadi terus, misalnya musyawarah itu akan berlancar, jaga yang pertama dalam dunia kekeluargaan dan sekolah. Jadi rasa kekeluargaan dalam suatu sekolah yang kita pimpin itu bagus, musyawarahnya itu akan bagus. Jadi setiap ada permasalahan, koordinasi dan musyawarah itulah merupakan kesimpulannya yang memang bisa kita ambil suatu kesimpulan dalam setiap permasalahan. Ini dan paling penting. Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktu ngobrol-ngobrolnya. Jadi
kata kunci untuk menyelesaikan suatu masalah di lima etika dalam kepemimpinan itu yang utama kita tetap harus bermusyawarah ya Pak. Walaupun sebagai pimpinan kita nggak serta-merta memutuskan itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi melihat benar dan benarnya gitu. Jadi solusi terbaiknya memang tidak ada yang dirugikan, begitu ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Ambil satu keputusan kita, belum tentu keputusan yang kita ambil ini bisa diterima oleh orang lain. Tapi kalau setelah kita musyawarah, koordinasi dengan mungkin orang yang lebih di atas kepala Terbaik. jadi hasil daripada itu kita sampaikan ini dengan banyak koordinasi dengan tim musyawarah ini, hasil musyawarah kan sesuai dengan pendapat yang ramai. Jadi pasti barangkali orang yang kita pasti bisa dikenal. Inilah yang paling penting adalah merasakan suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu jalan sebagai pimpinan nanti. Amin, Pak. Makasih Bapak ya untuk waktunya Pak. Lebih kurang mohon maaf ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin waktunya sebentar ya Bapak. Boleh. Ada tugas nih. Saya Rosnani Nasution, saya berasal dari SD Kampung Selamat. Kebetulan dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini Bapak, kami diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan terhadap problematika yang dihadapi sekolah. Salah satunya adalah tentang dilema etika. Bagaimana seorang kepala sekolah itu untuk menyelesaikan permasalahan serta memutuskan dan menguji keputusan tersebut Pak. Boleh izin waktunya Pak? Boleh. Ya. Baik Bapak, selama menjalankan tugas di SD ini tentu saja Bapak mengalami dilema etika, ya kan Pak? Bagaimana Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, maksudnya dua-dua benar gitu. Bagaimana kira-kira Bapak mengambil keputusannya Pak? Ya, baik Ibu Rosnani. Untuk mengambil keputusan itu, terutama kami sebagai kepala sekolah itu, kita lihat dulu masalahnya apa ini, berat apa ringan, ya kan? Kalau kiranya ringan, bisa saya ambil keputusan saya sendiri, saya selesaikan. Tapi seandainya mungkin yang dilanggarnya agak berat, ya tentu namanya kita dalam satu unit sekolah bermusyawarah bersama teman-teman satu unit. Apa keputusan teman dalam musyawarah itu nanti, barulah saya untuk memutuskannya. Oh begitu Pak. Ya berarti kata kunci tetap harus bermusyawarah. Musyawarah. Jika dikatakan permasalahan itu berat, tapi kalau kira-kira ringan sebagai Bisa langsung kita keputusan. ya. Tentunya menilai-nilai kebajikan ya Bapak. Iya. Baik Bapak. Nah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak selesaikan Bapak? Oh begitu. Terutama yang kira-kira yang melanggar ini tadi. Iya, yang diantara benar dan iya. benar tadi. Tentunya kita panggil dulu lah dua pihak. Saya tanyain dulu bagaimana jawaban mereka. Setelah mereka memberikan jawaban kan saya yang memilahnya. Saya yang untuk mengambil keputusan yang mana. Kira-kira memang ini benar apa benar. Tapi kan kita ngambilkan keputusan jangan ada sebelah pihak yang merasa dirugikan. Nah, karena kalau udah merasa dirugikan, kawan kita itu tadi di sama teman kita ya agak minder. Jadi yang rugi nanti pihak sekolah juga. Benar Bapak. Jadi penentuan solusi itu harus menimbang benar-benar. Iya. Jadi walaupun keputusannya A, jadi yang A dan B itu tetap bersatu, Iya. tidak terpecah. Betul. Nah, kemudian Pak dalam hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak? Pelaksananya efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu. Yang paling efektifnya bagaimana Pak? Mengambil keputusan Iya. itu. Seperti yang saya katakan tadi musyawarah. Iya, Saya betul. panggil dulu. Ya kalau kami di sini seringkali kami memanfaatkan yang guru senior dulu. Guru senior itu kan saya ajak pikiran dulu. Saya minta timbang sama guru senior. Saya utarakan apa masalah ini. Jadi kan guru senior itu nanti kan akan memberikan jawaban sama saya untuk membantu. Jadi dalam keputusan itu tadi nggak bersifat diktator. Jadi saya memanfaatkan juga guru senior. Berarti kata kuncinya bermusyawarah bersama, namun tetap Bapak sebagai pimpinan tidak serta-merta merasa keputusan Bapak adalah benar. Bisa Bapak diktator perlu kita. berkolaborasi juga Ya, sama guru benar, senior untuk benar. menentukan keputusan yang terbaik tadi Bapak. Betul. Baik, kata kuncinya di situ ya Bapak. Iya. Makasih Bapak. Nah kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Ada iya. tantangannya? Ada, itu udah pasti itu. Nah ini kalau dilema daripada etika ini tadi, namanya udah mengandung ke sifat ke dalam ya Bu ya.
nanti kalau kita mengambilkan keputusan itu, merasakan keberatan ini, tantangan tidak lain ya pasangan hidup kita, tentu suami atau istri. Kalau guru yang laki, tantangannya dari istri. Kalau guru saya perempuan, nanti tantangannya dari suami. Kenapa? Kalau kita mengambilkan keputusannya tidak bijak atau kurang bijak, suami itu tadi bisa, alasan dia bukan apa? Oh misalnya apa terlambat atau tentang busana. Iya Pak, dia kan dari rumah dah cukup rapi begini begitu. Namanya kita jauh Pak, naik kereta begini. Itulah tantangan sama saya. Tapi insya Allah walaupun tantangan itu setelah saya jelaskan, suaminya, istrinya bisa memakluminya. Karena apa? Kalau kita di sekolah punya tata tertib sekolah. Kalau di rumah kita punya aturan rumah tangga kita. Jadi setelah saya bicarakan aman. Oh, berarti tantangannya pada saat itu dilakukan belum tentu pasangan mereka menerimanya juga. Jadi, hal itu bisa saja terhadapi ataupun datang ke rumah ke sekolah untuk konfirmasi ke kepala sekolah. Baik Bapak, nanti konfirmasi terhadap tantangan tersebut. Nah, Bapak, apakah dalam memiliki sebuah tata cara waktu, maksudnya dalam pelaksanaan ini menyelesaikan dilema etika ini, Bapak ada jadwalnya kah atau tertentu waktunya atau pada saat itu juga Bapak selesaikan? Oh iya, tentunya Bu, kita lihat dulu Bu, kejadiannya kapan. Dan kita untuk menasihati itu kita ambil keputusan waktu tepatnya kapan. Jangan kita gunakan pas di jam pelajaran anak-anak. Nggak mungkin pelanggaran yang dibuat oleh guru itu tadi merugikan anak kita kalau kita panggil pas jam pelajaran. Jadi saya panggil itu pas kira-kira jam dia yang kosong. Misalnya kalau guru kelas kan ada nanti diganti oleh guru mapel agama kah, apa pas olahraga kah. Di saat itu saya panggil supaya proses belajar mengajar di sekolah saya tidak terganggu. Jadi pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan. Penyelesaian masalah juga tetap dilaksanakan. Belajar mengajar siswa disesuaikan memang di nomor satu, Pak. Disesuaikan dengan kebutuhannya pada saat situasi dan lapangan juga, Pak. Betul. Kemudian kan Bapak, adakah seseorang Pak ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang membantu kira-kira. Iya. Tapi yang alhamdulillah memang kasus dilema ini nggak ada pernah terjadi yang sangat berat di sekolah saya. Hanya tingkatnya sedang biasa, masalah tata tertib atau berat itu biasa. Yang bisa misalnya diambil keputusan oleh kepala sekolah atau oleh teman-teman sejawat aja. Nggak sampai keluar, nggak sampai ke polisi, nggak sampai kepala desa, enggak. Berarti solusinya seperti itu. Iya, benar. Nah, kira-kira Pak kan telah melakukan pembicaraan kita ini terkait tentang dilema etika, pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai pimpinan. Kira-kira apa Pak kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai bekal gitu, pelajaran yang berharga gitu? Iya betul, karena masalah dilema etika atau bagaimana itu kan udah mengandung namanya sifat kemanusiaan rohani. Jadi kalau udah masuk nilai kerana perasaan atau etika kayak gini, ini nggak bisa di depan umum kita ngatasinnya dulu. Harus pertama ibu itu kita panggil atau guru tersebut kita panggil, lalu kita minta dulu pendapat dari dia. Belum tentu yang dia lakukan itu memang menurut kita salah pandang mata kita, tapi kadang-kadang kesalahan dia itu memang bukan disengaja, kan bisa kita maklumi. Yang penting kita kerja namanya manusia hidup ini kan manusia sosial. Jadi kita berbagi perasaan, saya tanyain secara hati ke hati, jawaban bagaimana. Bahkan karena setelah dinasihati guru tersebut menyesal Bu. Nah guru tersebut setelah kita nasihati, kita beri pandangan, karena kita ini abdi negara, kita ini abdi masyarakat, janganlah kita kayak gitu Ibu atau Bapak. Bahkan dia meneteskan air mata depan saya. Jadi kalau udah meneteskan air mata, kemana hati saya? Kan luluh kan Bu kan. Nah ya begitulah Bu. Dan namanya secara manusia dia kita kena dari hati ke hati dulu. Jangan terus menegakkan disiplin tuh dengan memberikan sanksi. Sanksi itu kan udah yang keberapa itu. Yang penting kita dari hati ke hati dulu, pendekatan dulu. Nah, insya Allah Bu, dengan ada kayak gini, saya nggak ada pernah melanggar guru saya yang berat-berat itu nggak ada. Nah, oke.
Makasih banyak Bapak, sangat berharga sekali pembicaraan kita hari ini, di mana seorang pimpinan itu dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta berdasarkan apa yang dia pertimbangkan baik, namun juga dia perlu berkolaborasi sama guru, membuka forum diskusi dan sebagainya untuk hasil dan tujuan keputusan itu tidak mengecewakan dari dua. Kedua. Terima kasih Bapak ya. Mohon maaf telah membuat